Shalom saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Doa kami kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sebelum memulai ibadah hari ini, saya ingin mengajak jemaat, marilah kita mempersiapkan diri. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Kita masuk saat teduh. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersyukur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Bersama-sama katakan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kuduslah Tuhan, kudus,
dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyembah-Mu, untuk beribadah kepada-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk pemeliharaan-Mu, untuk pimpinan-Mu dalam hidup kami hari lepas hari hingga hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, hari Sabat, hari yang Tuhan kuduskan, sehingga kami umat-Mu boleh datang untuk menyembah-Mu. Tuhan, inilah kami. Ketika kami berdiri di hadapan takhta-Mu yang suci dan yang kudus, ketika kami sungguh boleh merasakan hadirat Tuhan, kami menyadari Tuhan, kalau kami adalah orang-orang yang lemah. Di dalam kehidupan kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak ingin kami lakukan, sehingga kami mendukakan hati Tuhan dan mendukakan hati sesama kami. Tuhan, dengan belas kasihan-Mu, sekali lagi Tuhan, Engkau ampuni segala kesalahan kami. Layakkan kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu, untuk menyembah Engkau, Allah yang kudus. Tuhan, kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengan satu hati, satu suara, kita bawa pujian bagi Tuhan Allah kita. Bersama-sama kita naikkan pujian Gloria bagi Allah. Yuk kita bertepuk tangan bersama-sama. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, bersatu ditinggikan di atas segala. Pujilah Tuhan, bersorak-soraklah bagi Tuhan. Tinggikan Dia dan muliakanlah nama-Nya. Kami datang bawa pujian. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Lambaikan tanganmu. Gloria, Gloria, bersatu ditinggikan atas segala. Gloria, bersatu ditinggikan puji-Nya. Gloria. Sama-sama katakan, we give you glory, we give you honor. We give you honor, we give you praise for all that you do. We give you glory, we give you honor, we give you praise
Bersama dengan gereja segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Hari ini, kalau kita memiliki iman percaya kepada Tuhan, dan hari ini kalau kita boleh datang menyembah Tuhan, kita menjadi umat kepunyaan Tuhan, itu semua karena anugerahnya, karena kasih-Nya yang telah memilih dan menyelamatkan kita. Mari melalui pujian kita nyatakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Yesus pegang erat tanganku, ku duduk hidup di luhur kursi-Mu, Bapa jangan tinggalkan aku, Engkau urusan selama ku hidup karena anugerah-Mu. Karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku duduk hidup di luar kasih-Mu, Bapa jangan tinggalkan aku, Engkau urusan selama ku hidup. Kasih-Mu lah yang telah mengubah hidupku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, Yesus pegang erat tanganku, ku duduk hidup di luhur kursi-Mu, Bapa jangan tinggalkan aku, Engkau urusan selama ku
kita menerima anugerah dari Tuhan. Biarlah hendaknya hidup kita juga sepadanan dengan anugerahnya. Kita boleh hidup dalam anugerahnya. Dan biarlah sungguh Tuhanlah yang menjadi alasan dan tujuan dari hidup kita. Mari bersama-sama kita serukan. Yesus, pegang erat tanganku. Aku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Oh Yesus, peganglah tanganku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Engkaulah alasan selamaku hidup. Engkau selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Menyenangkanku, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Bentuklah hati ini menjadi bejana untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu.
kuduskan hingga tulus selalu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, agar aku menyenangkanmu, oh menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerindu, hanya itulah yang menjadi kerinduanku, hanya itu kerindu, hanya itulah yang menjadi kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala masuk dalam doa mohon pertolongan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh menaikkan puji-pujian dan menyembahmu ya Tuhan. Dan sebentar kami boleh merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami mohon Roh Kudus yang menolong kami, supaya kami juga boleh dengan sungguh-sungguh hati untuk boleh menerima firman-Mu ya Tuhan. Dan Roh Kudus yang boleh memimpin, menolong kami untuk mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami rindu seperti pujian yang kami naikkan, menyenangkan-Mu ya Tuhan. Di dalam kehidupan kami, hari-hari yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati perenungan firman-Mu Tuhan dari awal hingga akhir. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita akan renungkan pada pagi hari ini terambil dari Efesus pasal 5, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari kita membuka firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya, demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan kita selalu mau hidup boleh belajar bagaimana hidup bijak. Itulah pagi hari ini kita mau merenungkan satu tema firman Tuhan, hidup bijak. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini satu doa Musa di dalam Mazmur 90. Saudara, doa ini di mana Musa dalam masa tuanya, dia masih berdoa meminta kepada Allah, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudara sekalian, di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-5,
Di sana dikatakan, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah. Kita ingat di dalam perjanjian lama ada seorang raja, yaitu Salomo. Ketika Salomo menjadi raja, dia tidak meminta kepada Tuhan akan kekayaan, kemakmuran, akan umur panjang, akan kemuliaan, kehormatan. Tetapi saudara, dia meminta hikmat dari Tuhan untuk dia bisa memimpin bangsa Israel. Dia menjadi orang yang menghakimi bagaimana dengan adil, menyatakan apa yang baik dan apa yang salah, apa yang benar. Saudara-saudara sekalian, di sini kita mau belajar melihat bahwa begitu pentingnya saudara di dalam kehidupan kita mempunyai hidup yang memiliki hikmat di dalam diri kita. Saudara, di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Di dalam kehidupan kita hari ini, kita harus menjalani kehidupan kita dengan bijak. Saudara, di dalam medsos kita bisa melakukan mengupload atau menyatakan akan sesuatu di dalam medsos. Tetapi saudara, bahwa kita juga harus bijak memasukkan sesuatu di medsos supaya kita tidak terkena jerat hukum. Saudara, karena tidak sembarangan kita mengupload apalagi sesuatu yang tidak baik di medsos. Saudara, tentunya kita mau hidup dengan bijak di dalam kehidupan kita, segala aspek kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 mengatakan saudara bahwa dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan seksama, artinya saudara dengan cermat, dengan sangat hati-hati di dalam kehidupan kita. Saudara, bagaimana kamu hidup? Saudara, ini satu pertanyaan yang penting di dalam setiap kita, di dalam menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Lalu kita melihat di dalam perikop Efesus pasal 5 dengan judul hidup sebagai anak-anak terang. Saudara, di dalam kehidupan kita, di mana kita sebagai anak-anak terang, bagaimana kehidupan kita yang dahulu hidup di dalam kegelapan, sekarang hidup di dalam terang. Dikatakan di dalam ayat yang ke-8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara, di dalam bagaimana kita hidup di dalam kehidupan kita saat ini, di masa pandemi COVID-19, saudara, kita hidup dengan hati-hati, waspada. Jangan sampai kita terkena akan virus corona ini, sehingga kita memiliki satu kehidupan yang berbeda dengan kehidupan sebelum pandemi COVID ini. Saudara, kita harus memakai masker, kita harus berjaga jarak di dalam komunitas atau di hadapan orang banyak. Kita harus menjaga jarak, kita harus mencuci tangan sering-sering. Saudara-saudara sekalian, sebelumnya tidak. Nah, demikian juga sudah di dalam memasuki new normal di dalam kehidupan kita, maka kita harus tetap masih memakai masker, menjaga jarak, dan juga kita mencuci tangan. Saudara, menjadi satu kebiasaan kehidupan kita yang belum pernah kita lakukan. Dan ini normal ini kita mau melakukannya dengan demikian. Tetapi saudara, bukan itu saja di dalam kehidupan kita. Bagaimana saudara kita menjalani hidup kita ini dengan bijak. Saudara, dikatakan janganlah seperti
orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara, bagaimana kita hidup? Sudah dikatakan janganlah seperti orang bebal. Saudara, orang bebal yaitu orang yang tidak mengerti. Diajar, saudara, tetap tidak mengerti. Itulah orang bebal. Tetapi saudara, orang arif, saudara, yang mau hidup di dalam memiliki hikmat, hidup yang bijaksana, orang yang arif, itulah orang yang hidup bijak. Saudara, Tuhan mau kita hidup bijak. Hidup kita jangan kita sia-siakan apa yang Tuhan karuniakan di dalam hidup kita. Karena hidup itu begitu singkatnya kita hidup di dalam dunia ini. Hidup itu anugerah Tuhan. Saudara, bagaimana kita menjalani hidup itu supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Seperti pujian yang tadi kita sudah nyanyikan, saudara. Menyenangkanmu, itulah kerinduan. Saudara, biarlah di dalam kehidupan kita, boleh sungguh saudara, di dalam kehidupan kita mau menyenangkan Tuhan. Itulah menjadi kerinduan saudara dan saya. Saudara, bagaimana kita bisa hidup bijak? Yang pertama, saudara, di dalam ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, bagaimana kita hidup bijak? Yaitu kita pergunakan waktu yang ada. Saudara, Tuhan memberikan waktu kepada kita dengan adil, saudara. 1 hari 24 jam yang Tuhan berikan, tidak kurang, tidak lebih kepada setiap kita, setiap orang. 1 jam 1 hari 24 jam. Saudara-saudara sekalian, bahwa kehidupan kita selama 24 jam 1 hari, saudara, bagaimana kita menjalani, menata kehidupan kita. Dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Saudara, kata pergunakanlah di sini artinya juga mempunyai arti tebuslah. Karena apa, saudara? Kehidupan kita yang dahulu kita hidup di dalam kegelapan, di dalam dosa. Tetapi sekarang kita hidup di dalam terang sebagai anak-anak Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Maka itu, saudara, tebuslah, dikatakan. Pergunakanlah waktu yang ada, yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita. Saudara-saudara sekalian, waktu di sini bukan pengertian waktu kronologis, ya. Ada hari kemarin, hari ini, hari besok. Nah, kalau kita melihat di dalam Kolose pasal 4 ayat yang ke-5, di sana juga Rasul Paulus mengatakan pergunakanlah waktu yang ada. Tetapi waktu di sana memakai kata kronos dalam bahasa Yunaninya. Saudara, kronos itu hari kemarin, hari ini, hari besok. Kalau kita menjalani akan hari kemarin, kita mungkin mengatakan masih ada hari ini. Pada waktu kita menjalani hari ini, kita berkata masih ada hari besok. Saudara, demikian juga ketika kita mau menyelesaikan satu pekerjaan, mungkin kita mengatakan masih ada hari besok. Karena Tuhan masih memberikan waktu yang kronos. Hari kemarin, hari ini, hari besok yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, tetapi di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16 ini, pergunakanlah waktu yang ada. Bukan memakai kronos, tetapi waktu kairos, yaitu kesempatan, saudara. Kesempatan. Saudara, Tuhan memberikan kesempatan demi kesempatan di dalam kehidupan kita.
Saudara, di dalam masa pandemi COVID-19 ini, saudara, juga di dalam new normal ini, saudara, kita percaya, saudara, di dalam masa yang sulit ini, saudara, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Kesempatan yang mungkin orang lain tidak diberikan, tetapi diberikan kepada kita. Maka itu, saudara, biarlah kita boleh sungguh merenungkan di dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Biarlah boleh kita pergunakan akan kesempatan yang ada, yang Tuhan berikan bagi kita. Karena apa, saudara? Karena hari-hari ini adalah jahat. Karena hari-hari ini jahat sehingga kita memerlukan memakai akan kesempatan itu. Kalau tidak, saudara, hidup di dalam dunia yang jahat, dunia yang berdosa ini, di dalam dunia yang gelap ini, saudara, maka kita sebagai orang Kristen tidak hidup di dalam terang, tapi hidup di dalam gelap. Galatia pasal 1 ayat yang keempat, di sana dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya, yaitu huruf besarnya, karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Saudara, mengapa Yesus dia mau mati menyerahkan dirinya, nyawanya di atas kayu salib? Karena dosa saudara dan saya. Saudara, dunia ini jahat. Hari-hari ini jahat. Artinya, saudara, hari-hari ini di dalam kehidupan kita bisa melakukan dosa. Tetapi, saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, biarlah kesempatan yang Tuhan berikan bukan kita melakukan dosa, tetapi kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita boleh melihat bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan menyatakan di dalam kehidupan kita satu kesempatan sebagai kebaikan Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, ada satu kisah. Satu hari ada seorang pemburu pergi ke hutan. Dia membawa senjata tombak untuk berburu. Nah, saudara, ketika dia memasuki akan hutan ini, saudara, dia menunggu sasaran yang akan ditujunya. Saudara, pada waktu dia menunggu, saudara, lalu dia berhayal. Dia berhayal, dia mengatakan, hayalan ini, saudara, dikatakan nanti sore saya pulang dengan membawa seekor rusa. Saudara, tidak lama kemudian lalu datanglah kelelawar besar menempel di satu dahan pohon dekatnya yang kesiangan, saudara, ya. Tetapi, saudara, pemburu ini dia tidak mau untuk menombak kelelawar. Sehingga, saudara, kelelawar ini dia tertidur di pohon itu. Tidak lama kemudian, saudara, datanglah seekor babi lewat di depannya, saudara. Tetapi, saudara, dia tidak menombak tombaknya itu kepada babi itu dan membiarkan babi itu lewat di depannya. Lalu, saudara, pemburu ini terus menunggu dan menunggu, saudara. Lalu tiba-tiba ada suara kaki binatang yang dia dengar. Saudara, ketika dia memperhatikan akan suara yang sedang berjalan itu, lalu muncullah, saudara, seekor kijang. Saudara, ketika dia melihat kijang, saudara, lalu
yang dimana kijang itu sudah di depan, tetapi dia tidak melemparkan tombaknya kepada kijang itu. Dan lalu pergilah kijang itu, saudara. Saudara, tidak lama dia terus menunggu-nunggu. Akhirnya sampailah saudara waktu hampir sore. Ketika itu saudara, dia tertidur. Ketika si pemburu ini tertidur, saudara, datanglah rusa yang menghampiri dia dan hampir menginjak si pemburu itu. Lalu si pemburu itu kaget. Dengan spontan dia berteriak, "Rusa!" Saudara, apa yang terjadi? Rusa itu kaget dan lari dengan kencangnya. Akhirnya si pemburu ini tidak sempat melemparkan tombaknya. Saudara, apa yang terjadi? Si pemburu ini pulang dengan tangan kosong, tanpa membawa apa-apa. Saudara, demikian juga di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kesempatan demi kesempatan sebagai peluang di dalam kehidupan kita. Mungkin kita melihat kesempatan itu sebagai jalan keluar yang Tuhan ingin nyatakan di dalam pergumulan saudara hari ini. Saudara, biarlah kita boleh sungguh belajar, saudara. Kita mohon supaya Tuhan menolong kita hidup bijak, pergunakan kesempatan yang ada, pergunakan waktu yang ada itu, supaya kita juga boleh dapat hidup yang boleh seturut dengan apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai saudara, kesempatan itu lewat, tetapi kita tidak meraihnya. Yang kedua, saudara, bagaimana kita hidup bijak? Kita harus hidup mengerti kehendak Allah. Di dalam ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, kata tetapi menunjukkan sesuatu pertentangan yang kontras. Di awal dikatakan bahwa janganlah kamu bodoh, tetapi hendaklah kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara sekalian, bahwa satu pertentangan antara bodoh dan mengerti kehendak Allah. Bodoh di sini, saudara, bukan orang yang tidak berpendidikan atau tidak punya pengetahuan, tetapi saudara tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Maka itu, saudara, orang yang bijak dia akan hidup di dalam hidupnya mengusahakan. Dikatakan, usahalah, hendaklah engkau usahakan untuk mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan kita, biarlah kita juga sungguh mau mengerti kehendak Tuhan. Di dalam segala sesuatu, di dalam segala perkara yang kita alami, saudara. Saya tidak tahu, saudara, apa yang sedang saudara gumulkan. Tetapi biarlah, saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita mau mengerti kehendak Allah. Bukan terjadi, saudara, dengan sendirinya kita dapat mengerti, tetapi dengan usaha. Kita mengusahakannya untuk mengerti akan kehendak Allah. Bukan kita tanpa cuek atau tidak peduli, dan kita menjalani kehidupan kita dengan cara kita sendiri, dengan kehendak diri kita sendiri.
Maka itu saudara, ini juga sama seperti orang Kristen tanpa Kristus. Saudara, di dalam Yohanes dikatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, kata Tuhan Yesus. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, saudara, jangan kita di luar Kristus, sehingga kita tidak mau mengerti akan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam Mazmur 92 ayat yang ke-6 dan yang ke-7, saya akan membacakan ayat yang ke-7 terlebih dahulu. Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Nah saudara, hal itu apa? Yaitu di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalam rancangan-rancanganmu. Saudara, di sini kita melihat bahwa kehendak Tuhan, rancangan Tuhan itu, kalau kita bodoh, maka kita tidak bisa mengerti. Tetapi orang yang mengerti kehendak Allah, saudara, maka dia harus memiliki hidup yang bijak, hikmat yang dari Tuhan. Maka di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai ke-9 di sana mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanmu. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, di dalam doa kita bergumul, mencari dan mengerti akan kehendak Allah. Di dalam segala pergumulan, permasalahan yang kita alami, saudara, kita bergumul di dalam doa. Yesus ketika di Getsemani, sebelum dia ditangkap dan disalibkan, dan sebanyak 3 kali dia berdoa kepada Allah Bapa. Jikalau kekicauan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Saudara-saudara sekalian, di dalam seluruh kehidupan Tuhan Yesus, dia mau melakukan dan taat kepada kehendak Allah Bapa. Dan dia mau taat, dan dia mau mengerti kehendak Allah itu. Saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak mengerti kehendak Allah, bagaimana kita bisa taat melakukan kehendak Allah? Ketika Rasul Paulus bergumul di dalam dagingnya, tubuhnya ada duri. Saudara, penafsir mengatakan duri di dalam daging daripada Rasul Paulus itu sakit penyakit. Saudara, dia bergumul di dalam doa sampai dikatakan 3 kali Rasul Paulus berseru kepada Tuhan. Tapi apa jawab Tuhan kepada Rasul Paulus? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukuplah anugerahku bagimu. Saudara-saudara sekalian, dikatakan sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, Rasul Paulus di dalam doanya, dia mau bergumul, mau mengerti kehendak Allah, dia mau mencari kehendak Allah di dalam sakit penyakitnya yang dialaminya. Tetapi di sana Rasul Paulus dia belajar bagaimana, saudara, akhirnya dia boleh sungguh di dalam kelemahan, dia boleh mengalami akan kuasa Tuhan itu boleh nyata di dalam kehidupannya. Ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang sangat rancangan Allah di dalam hidupnya, dia boleh mengertinya. Saudara, ada seorang ibu yang bernama Lela. Dia seorang ibu yang aktif melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Satu hari
dia diambang kematian karena penyakit kanker. Saudara, suaminya Timothy, dia tidak mengerti mengapa Allah yang penuh kasih memberikan dan membiarkan istrinya menderita. Padahal istrinya sudah lama melayani Tuhan sebagai guru Alkitab, sebagai seorang pembimbing yang banyak membimbing orang banyak. Dan saat itu saudara Timotius berseru kepada Tuhan, mengapa engkau membiarkan hal ini terjadi Tuhan? Mengapa engkau membiarkan hal ini terjadi? Saudara-saudara sekalian, bukankah kita seringkali juga sama seperti Timothy? Kita tidak mengerti kehendak Allah. Kita bertanya, Tuhan, mengapa engkau membiarkan hal ini terjadi? Saudara, biarlah kita mau belajar bagaimana mengerti akan kehendak Allah. Hiduplah bijak. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita hidup bijak, yaitu hidup dipimpin Roh Kudus. Ayat yang ke-18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Saudara, Rasul Paulus menggambarkan akan orang yang dipimpin Roh Kudus, yaitu seperti orang mabuk oleh anggur. Saudara, bagaimana orang mabuk oleh anggur? Karena alkohol menguasai dirinya, sehingga dia berkata-kata yang bukan-bukan. Ketika dia berjalan, dia seloyong-seloyong, saudara. Bahkan mungkin bisa terjatuh di tanah. Itulah orang mabuk, karena alkohol yang menguasai dirinya. Lalu Rasul Paulus menggambarkan, saudara, orang yang penuh Roh. Artinya, saudara, hendaklah kamu penuh Roh, yaitu hendaklah kamu dipimpin hidupmu oleh Roh Kudus, Roh Allah. Saudara, Roh Kudus diam di dalam kita, yaitu Roh Kudus yang diam di dalam kita itulah yang memimpin di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus menguasai seluruh hidup kita, baik pikiran, perkataan, perbuatan kita. Maka itu, saudara, juga bahkan sampai keinginan di dalam hati kita, rencana kita di dalam kehidupan kita. Apa yang kita mau lakukan, saudara, di dalam kehidupan kita. Maka itu, saudara, kita mau mohon pimpinan dari Roh Kudus, Roh Allah yang diam di dalam hidup kita. Saudara, bukankah hal ini satu misteri? Roh Allah yang tinggal di dalam hati kita, yang diam di dalam diri kita sejak kita percaya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Saudara, kita tidak berjalan sendiri, tetapi ada Roh Kudus yang menguasai di dalam kehidupan kita. Tetapi, saudara, kita mau hidup bijak, artinya, saudara, di dalam seluruh kehidupan kita mau selalu mohon pimpinan Roh Kudus. Kita menyerahkan, saudara, segala pikiran, segala tutur kata, segala perbuatan kita, mata kita, telinga kita, seluruh anggota tubuh kita di dalam pimpinan Roh Kudus. Maka, saudara, kita bisa dapat hidup bijak. Kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Saudara, kalau kita melihat apa tandanya, saudara, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu di dalam ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-21, saudara, ada beberapa hal yang kita bisa melihat. Yang pertama, saudara, dikatakan berkata-kata mazmur, nyanyian pujian.
maka mulutnya mau memuji Tuhan, hatinya mau menyembah Tuhan. Ada kata-kata mazmur pujian, saudara, yang senantiasa ada di dalam mulutnya. Lalu yang kedua sudah dikatakan mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Dengan mulut hatinya mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Di dalam segala perkara dikatakan senantiasa. Saudara, biarlah kita ingat di dalam kehidupan kita masa-masa yang lalu, saudara, banyak pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi saat ini, saudara, ketika kita mengalami masa yang sulit, biarlah saudara kita juga dapat mengucap syukur. Jangan kita melupakan akan kebaikan Tuhan itu. Di dalam Mazmur 103 ayat yang kedua berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara ingat 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. 10-10-nya sembuh. Tetapi saudara, hanya satu seorang kusta yang sudah disembuhkan, yang memuliakan Tuhan, kembali kepada Tuhan Yesus dan mengucap syukur atas segala pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, di mana dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan saudara, dengan imannya saudara, akhirnya orang yang sembuh ini yang kembali kepada Tuhan Yesus, dia boleh diselamatkan karena imannya. Saudara-saudara sekalian, biarlah kita boleh sungguh jangan melupakan kebaikan Tuhan. Bagaimana saudara kita hidup bijak, hidup yang dipimpin Roh Kudus, kita mengucapkan syukur. Bukan sebaliknya kita mengucapkan sungut-sungut. Kita marah kepada Tuhan di dalam menghadapi kesulitan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita mengatakan, Tuhan, Kau tidak peduli kepada kami di dalam masa-masa ini, di dalam kesulitan saya. Saudara-saudara sekalian, belajarlah mengingat segala kebaikan Tuhan dengan mengucap syukur kepada-Nya. Yang ketiga, saudara, tanda orang dipimpin Roh Kudus adalah takut akan Tuhan. Dia akan senantiasa merendahkan hatinya, baik di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Dia tidak mau berbuat dosa. Saudara, kesombongan adalah dosa lawan daripada rendah hati. Saudara, orang dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia akan hidup bijak dan rendah hati seorang dengan yang lain. Dikatakan di dalam takut akan Tuhan. Saudara, hidup takut akan Tuhan adalah permulaan daripada pengetahuan. Dan orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat yang ke-7. Saudara, di dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-11 dikatakan, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Orang yang sombong, saudara, akan hancur di dalam hidupnya. Tetapi orang yang rendah hati akan memperoleh kemuliaan di hadapan Tuhan. Saudara, biarlah kita boleh belajar hidup bijak. Pergunakanlah waktu yang ada. Biarlah kita boleh senantiasa memakai kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita mengerti kehendak Allah. Usahakan di dalam hidup kita untuk mencari mengerti kehendak Allah di dalam segala sesuatu. Bahkan saudara, biarlah kita boleh senantiasa memohon Tuhan dengan Roh Kudus-Nya memimpin di dalam kehidupan saudara dan saya. Hiduplah dengan bijak. Di dalam masa pandemi COVID-19 ini, di era new normal ini, saudara, kita tidak tahu sampai kapan.
Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, hidup bijak. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan, Kau mengingatkan kepada kami. Biarlah di dalam kehidupan kami Tuhan, sebagai anak-anak-Mu yang telah ditebus oleh Tuhan, hidup kami di dalam dunia yang gelap, yang berdosa ini Tuhan, biarlah kami boleh mempergunakan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah Tuhan menolong kami untuk senantiasa belajar, untuk mengerti akan kehendak Engkau ya Tuhan, dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus di dalam seluruh kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh menyenangkan Engkau ya Tuhan. Hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Tuhan, berkati firman-Mu yang sudah kami boleh renungkan. Biarlah bukan kami mengerti, tetapi kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin. Dalam ibadah hari ini, marilah kita membawa persembahan untuk Tuhan, untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Persembahan saudara-saudari dapat ditransfer ke rekening gereja seperti yang tertera di layar ini. Atau saudara juga boleh kumpulkan di rumah dan diserahkan ke gereja. Mari kita siapkan persembahan kita dan bersama-sama kita meresponi firman Tuhan hari ini dengan pujian.
Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu dikenapi. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu dikenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajak jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur bersama-sama katakan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ya Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari saudara sekalian, kita bangkit berdiri. Kita menaikkan doa syafaat sebelum kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan, doa persembahan. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu ya Tuhan, dan kami menyerahkan Tuhan akan bangsa dan negara kami ya Tuhan di dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana ya Tuhan kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden di dalam menangani daripada COVID-19 ini, menanggulanginya ya Tuhan. Dan seluruh jajaran baik dari pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah maupun juga para menteri Tuhan.
Biarlah hikmat bijaksana yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan, sehingga mereka juga dapat menjalankan akan tugas mereka dan tanggung jawab mereka, Tuhan, di dalam memerintah bangsa negara kami. Tuhan, di dalam masa yang sulit bagi bangsa negara kami ini, kami berdoa mohon Tuhan menyatakan kemurahan-Mu ya Tuhan, dan pertolongan Tuhan bagi bangsa negara kami, sehingga juga boleh dapat menangani daripada wabah COVID-19 ini. Dan Tuhan juga menolong sehingga ada vaksin, obat ya Tuhan untuk menanggulangi daripada virus corona ini Tuhan. Dialah Tuhan yang membantu menolong ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan dampak daripada COVID-19 ini Tuhan bagi bangsa negara kami Tuhan. Banyak di tengah-tengah rakyat kami Tuhan, mereka yang kehilangan pekerjaan, berdampak ekonomi sosial Tuhan. Mereka mengalami kesulitan ya Tuhan. Biarlah Engkau juga yang menolong mereka. Dengan pertolongannya daripada Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau juga yang akan menolong di masa-masa yang akan datang. Dan pertolongan-Mu Tuhan nyata pada waktunya. Kami serahkan Tuhan juga di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Dari anak-anak sekolah minggu, tunas remaja, youth, dewasa, dan juga sampai lansia. Tuhan, kiranya Engkau melindungi, memberkati di tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Yang senantiasa Tuhan di dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga, pekerjaan, usaha. Biarlah Tuhan, anak studi, anak-anak ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu, pemeliharaan Tuhan juga boleh nyata atas mereka. Biarlah Tuhan Kau singkirkan juga dari rasa takut. Biarlah hidup kami juga ya Tuhan boleh hidup dengan bijak yang daripada Tuhan di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Ada kesempatan, ada peluang yang Tuhan berikan di tengah-tengah jemaat kami Tuhan di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Hari-hari di depan kami. Kami percaya Tuhan Engkau yang memelihara di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu, juga di tengah-tengah keluarga hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau boleh mengingatkan kami ya Tuhan, segala berkat yang kami miliki semua berasal daripada-Mu. Ketika kami boleh memberi persembahan, biarlah Tuhan kami boleh menyatakan syukur kami kepada Tuhan atas segala berkat-berkat-Mu ya Tuhan yang telah Engkau berikan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa persembahan kami ini, kiranya Tuhan yang boleh menyucikan dan boleh berkenan, boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan di hari-hari ke depan. Kami percaya Tuhan Kau terus memimpin gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Biarlah Engkau juga yang Tuhan yang akan menolong, memberkati gereja-Mu Tuhan. Biarlah boleh memuliakan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Boleh menjalani hari lepas hari di dalam kehidupan hari ini maupun ke depan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengar doa seru kami yang kami naikkan, panjatkan doa dan syukur kami yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mengakhiri ibadah kita menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh
Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang berkelimpahan, serta persekutuan pertolongan Allah Roh Kudus menyertai, memberkati saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Doa teduh ibadah selesai. Tuhan memberkati.